Sebuah negara tidak akan hancur oleh 1000 pengemis yang ada di negara tersebut. Tetapi sebuah negara akan hancur dengan beberapa koruptor yang ada di negara tersebut. Ucapan Cak Lontong di atas menunjukkan bahwa bahayanya korupsi, bahayanya dampak efek dari korupsi yang terjadi di sebuah negara. Korupsi merupakan perbuatan yang busuk. Korup adalah tindakan-tindakan yang jauh atau melenceng dari norma-norma yang ada. Korupsi adalah sebuah tindakan yang tidak diinginkan oleh semua kalangan masyarakat. Dan koruptor merupakan pelaku dari tindakan korupsi tersebut. Namun, tanpa kita sadari, wahai teman-teman, ternyata tindakan koruptif itu sering sekali terjadi, bahkan kitalah subjek yang mana kita memupuk bibit-bibit dari tindakan koruptif tersebut. Contohnya saja, tanpa kita sadari hari ini, kita sering sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang kita anggap perbuatan itu remeh, kita anggap perbuatan itu ringan, sepele, namun dia menanamkan karakter koruptif, menanamkan pribadi koruptif dalam diri kita. Contohnya apa? Contohnya ketika Anda berangkat ke tempat kerja, datang ke kantor terlambat, dan Anda pulang lebih awal. Nah, itu perbuatan koruptif namanya. Itu termasuk dari bibit-bibit dari tindakan-tindakan korupsi. Kemudian saat Anda berada di dalam kelas, kebetulan Anda ingin memulai sebuah pelajaran, dan pada saat itu Anda sebagai guru, nah Anda masuk di jam yang tidak ditentukan, di luar jam yang sudah ditentukan. Intinya Anda terlambat, tetapi Anda tidak menggantinya atau tidak melebihkan jam pelajaran Anda. Nah, itu termasuk dari perbuatan korupsi. Yang lebih sepele lagi, Anda memotong antrian, itu termasuk perbuatan korupsi. Saat Anda ditilang oleh polisi, Anda memberikan uang agar Anda selamat dari tilangan polisi tersebut. Nah, itu termasuk dari dukungan Anda kepada mereka atau penanaman karakter dalam diri Anda terhadap sifat-sifat koruptif. Nah, teman-teman, pernahkah kita menjadi subjek yang melakukan tindakan-tindakan tersebut? Memang kita anggap mungkin hal itu adalah hal yang sepele, hal yang kecil, namun berangkat dari hal-hal yang kecil akan mengantarkan kita menuju ke perbuatan yang lebih besar, yaitu korupsi, merugikan negara. Jika Anda menjadi pejabat, jika Anda menjadi petinggi negara, presiden, maka tidak luput mungkin Anda melakukan tindakan korupsi yang merugikan negeri ini. Kemudian yang kedua, apa sih dampak dari perbuatan korupsi? Dampak yang disebabkan oleh tindakan-tindakan korupsi itu sangatlah banyak. Kalau kita berbicara korupsi yang terjadi di sebuah negara, tentu hal yang paling menonjol yang disebabkan oleh korupsi adalah maraknya atau meningkatnya angka kemiskinan di negara tersebut. Kita lihat, kita mengambil pelajaran dari negara Zimbabwe yang dipimpin oleh seorang koruptor yang hidupnya bermewah-mewahan, hidupnya bermegah-megahan, yang hidupnya sudah lagi tidak memikirkan kebutuhan, namun lebih mengarah kepada gaya, kemewahan, fashion, dan lain sebagainya. Dampak dari perbuatan itu apa? Zimbabwe hari ini menjadi negara termiskin di dunia. Hingga akhirnya presiden yang memimpin 30 tahun lamanya dikudeta. Dan hari ini kemiskinan tak luput reda. Kemiskinan tak jua menghilang dari jiwa dan raga mereka.
negara yang makin terpuruk, makin tersiksa karena sifat pemimpin yang serakah dan selalu merasa kurang, penguasa yang tidak menjalankan amanah kekuasaannya, penguasa yang tak lagi menjalankan amanah yang diberikan oleh warganya, oleh masyarakatnya. Inilah kezaliman terbesar yang pernah dilakukan oleh seseorang. Nah teman-teman, kita harus waspada, harus menghindari dan menjauhkan diri dari perilaku-perilaku yang bisa menghantarkan kita kepada perbuatan atau kepada tindakan-tindakan koruptif. Di sini kami akan memaparkan bagaimana caranya kita menghindari perbuatan-perbuatan yang akan mengantarkan kita kepada tindakan-tindakan koruptif tersebut. Yang pertama, kita harus jujur, karena kejujuran akan mengantarkan kita kepada kebiasaan-kebiasaan yang membangun karakter dan sikap kita untuk senantiasa takut jika kita ingin berbuat perbuatan kebohongan, curang, dan perbuatan tercela lainnya. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab. Seseorang yang memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap amanahnya, terhadap pekerjaannya, dia akan semaksimal mungkin menjalankan amanah tersebut dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan dirinya gugur, dirinya tercemar nama baiknya karena melanggar tanggung jawabnya. Kemudian kita harus memiliki jiwa disiplin. Seseorang yang disiplin menempatkan sesuatu pada tempatnya, datang sesuai time yang ditentukan atau tepat pada waktunya, pulang tepat pada waktunya, mengatur pola hidup, akan terbiasa dirinya, kebiasaannya untuk mengimplementasikan sikapnya kepada perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji. Kemudian kerja keras. Kita selaku pencari nafkah harus bekerja keras supaya apa? Supaya kita dapat memenuhi kebutuhan kita. Kita dapat mendapatkan keinginan kita, karena seseorang yang bekerja keras akan mendapatkan rezeki melebihi mereka yang tidak mau bekerja. Kemudian selanjutnya kita harus memiliki rasa empati, peduli terhadap sesama. Karena seseorang yang memiliki rasa peduli yang tinggi tidak akan mampu dan tega untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Karena dia tahu bagaimana sulitnya, bagaimana tersiksanya jika ia dizolimi oleh orang lain. Kemudian selanjutnya kita harus mandiri. Seseorang yang mandiri dan tidak tergantung pada orang lain akan menjadikan karakternya, menjadikan sikapnya berani dalam mengambil tindakan, berani dalam mengambil sikap, dan dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hasrat dan kebutuhannya. Kemudian kita harus memiliki rasa keadilan dalam diri kita. Jika kita sebagai pemimpinkah itu, maka bersikap adillah kepada bawahannya. Jika kita sebagai leader atau sebagai bos, maka bertindak adillah pada karyawannya. Jika kita sebagai pemimpin rumah tangga, berperilaku adillah kepada istri dan anak-anak kita. Karena keadilan akan memupuk karakter-karakter baik dalam diri kita. Yang terakhir adalah yang paling penting, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini merupakan kunci dari usaha kita sebelumnya. Karena seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa takut, akan senantiasa khawatir ketika dia terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang tercela, nista, dan dilarang oleh agama. Yuk, mari berbenah. Kita wujudkan generasi yang anti korupsi. Kita ciptakan pribadi yang bersih dari tindakan koruptif.
diawali dari hal-hal yang kecil dan dimulai dari diri kita sendiri. Saya Abdul Ghafur, mahasiswa semester 2 Prodi PAI Sekolah Tinggi Agama Islam Hubul Waton Duri Riau, pamit undur diri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.